Oke, aku mulai aja langsung share screen. Oh, kayaknya aku harus entire screen. Oke, ya Tuhanku, ini tidak bisa di ini ya. Oh iya, udah deh. Oke, baik. Ini dia teman-teman semua. Kalau kemarin kita itu nge-explore Google Analytics, terus juga kita itu mencoba untuk ngejawab assignment yang intermediate, terus juga bentar. Kita kemarin itu juga mencoba kalian sendiri yang coba untuk mencari data yang ada di simulation brief gitu. Nah, hari ini astaga. Oke, sorry. Kepencet ya Tuhan. Tunggulah hanya sebentar. Gue takut nih ntar kalau di recording di video YouTube tuh di SS yang tadi kepencet. Oke. Nah, di sini tuh kita itu nanti akan belajar tiga komponen utama. Apa aja sih yang mau dilihat biasanya ketika kita itu mau mengambil kesimpulan ataupun mau ngambil benchmarking dari apa yang telah dijalanin ataupun campaign yang telah dijalankan selama di periode sebelumnya agar kita tidak salah dalam menyusun campaign di periode selanjutnya gitu. Nah, tiga komponen utama tersebut adalah ada good to know, soft KPI, dan juga hard KPI. Kemarin juga udah dijelasin sama Kak Arfi. Aku mau tanya dulu, sebenarnya udah ada sih tulisan di sini ya, tapi aku mau tanya dalam bahasa kalian gitu. Maksudnya, kamu bisa nggak ngebahasain perbedaan tiga komponen utama ini dalam bahasa kalian sepemahaman kalian setelah Kak Arfi kemarin jelasin, dan juga di sini ada tulisannya juga nih sebenarnya. Gitu. Tapi aku mau yang dengan kata-kata kalian yang mau nggak volunteer, angkat tangan. Aku tunggu sampai 10 detik kalau nggak ada, 5 detik kalau nggak ada. Aku tunjuk. Oke. Apakah ada yang mau volunteer? Ternyata tidak ada teman-teman semua. Baik, aku mau tunjuk siapa ya? Mungkin Gloria deh. Boleh, Glo. Pakai bahasa sepemahaman kamu aja. Silahkan open mic. Ada ini Gloria. Halo, halo. Glorianya nggak ada. Guys, suara aku kedengeran kan ya? Aman nggak sih? Gue jadi parno nih. Suara nggak kedengeran. Aman aman Kak aman. Kayak ganti deh. Sona boleh. Sona boleh. Mana nih orangnya nih? Amankah kamu? Skip dulu. Oke. Kok skip? Siapa lagi nih? Reza deh, Reza. Kayaknya skip juga deh Kak. Kena skip Aku belum. karena enggak, ini eh pemahaman bahas kamu aja. Aku nggak ada salah benar, nggak akan dinilai. aku aku mencerna dulu ya. Oke, Sebentar ya. mencerna dulu. Baik. Mungkin yang lain mau nyusul nggak apa-apa. Maksud Nggak mau apa-apa. nyalip mau nyalip. Oke, disalip. Mohon maaf kamu disalip nggak tuh? Oke, siapa yang mau? Boleh. Mungkin tim 4 ada yang mau coba mengutarakan bahasa kalian. Aku sebenarnya cuma mau sepaham apa kalian gitu. Tadi pertanyaannya apa, Kak? Sorry, baru balik dari kamar mandi. Oke, jadi perbedaan dari good to know, soft KPI, dan hard KPI menurut
pemahaman kalian aja. Kan kemarin udah dikasih tahu ke Arfi, dijelasin. Dan hari ini juga di sini di depan layarnya juga ada tulisannya nih tentang soft KPI, hard KPI, dan juga good to know KPI. Nah, tapi menurut bahasa kamu aja, pemahaman kamu apa kira-kira? Boleh? Oh, aku jawab ya, Kak. Tapi Boleh, aku nggak tahu silakan benar apa Alisa. enggak. Gak apa-apa, justru bagus banget. Kalau good to know itu kayak eh yang eh kayak kalau dari sisi customer Mhm, itu kayak yang mereka baru masuk gitu kayak masih cari-cari mhm, pengetahuan gitu yang ngasih. Terus kalau mhm, yang soft KPI itu mhm, udah mulai masuk kayak consideration mhm. tuh. Terus kalau hard KPI udah pasti transactionnya, conversionnya gitu-gitu nggak sih? Oke, benar. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Bisa dibilang kalau tapi itu bisa dibilang objektifnya yang kamu jelasin tadi. Benar banget objektif dari tiga komponen utama ini untuk good to know itu biasanya di objektifnya adalah awareness, soft KPI itu di consider dan juga hard KPI itu di eh, conversion gitu. Itu untuk objektifnya. Thank you Anissa. Bagus banget jawabannya. Oke, ini bisa dibilang, kan kita itu kan punya tiga komponen utama ini nih, ya kan? Good to know, hard KPI. Nih, ini coba aku putihin dulu deh. Ini sebenarnya udah ada, tapi coba putihin dulu gini. Nah, aku jelasinnya biar lebih gampang ya. Ini tuh bisa dibilang ada dua industri nih, Mitrans dan B2, Mitrans itu sebagai B2B-nya dan Shopee sebagai B2C. Kita mau tahu apa aja sih good to know, metrik soft KPI dan juga hard KPI-nya. Nah, mungkin aku bisa aku tambahin gini kali ya, biar kalian lebih memahamin. Aku tambahin row satu, terus kemudian di sini tuh aku bisa taruh di sini objektifnya, terus sini KPI-nya, terus di sini tuh ada metriknya. Kok bisa diketik ya? Kelihatan. Oh, nah. Di sini metriknya. Gimana sih metrik? Justru matrik lagi gue. Ya kayak gitulah gitu. Agak emosian memang guys. Untuk tim 4 santai aja ya. Gue emang emang rada-rada orangnya. Nih, di sini nih metriknya apa gitu ya. Di sini reasoningnya. Alasan dipilihnya metrik tersebut. Atau tujuannya gitu. Nah, di objektif ini untuk yang good to know itu biasanya objektifnya adalah awareness, teman-teman semua. Terus, kemudian, sedangkan untuk soft KPI itu objektifnya ada di funnel, objektif atau funnel. Sini consideration dan yang di sini tuh conversion. Sorry, Hmm. sorry ya tim 4 gua agak ini memang agak mual semenjak ada sakit ini jadi kadang tuh agak-agak mau muntah. Sorry banget. Oke, di sini awareness, consideration, dan conversion. Nah, bisa dibilang kalau misalnya penjelasan yang lebih detail lagi, kayak ini objektif ya. Oke, paling aku kalau mau misalkan mau lebih lebih memahami lagi, karena aku bisa bisa jelasin kayak gini satu lagi. If column eh, di sini tuh
Hmm, 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 hmm. Goals di sini itu, hmm, hmm, hmm. Ini di sini tuh metrik yang dipilih. Jadi goalsnya untuk soft KPI. Kita lagi gini, kalau misalkan mau nentuin ini, jangan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gini, hard KPI itu adalah goalsnya kamu apa? Cari metrik yang sesuai goals bisnis kamu. Nih, ini untuk yang hard KPI. Lalu, untuk soft KPI itu, kamu cari apa? Cari matriks yang mensupport hard KPI atau goals dari, susah banget kalau tanganku pakai infus ngetiknya. Susah kamu. Kayak ini. Oke, goalsnya. Sedangkan kalau untuk good to know itu adalah cari metrik yang mensupport soft KPI bisnis kamu. Tuh. Jadi kamu nentuin dari bawah ini ke atas, dari hard KPI dulu. Jangan dari good to know dulu. Kamu tentuin dulu hard KPI-nya. Baru nanti kira-kira untuk mensupport hard KPI ini kamu perlu metrik apa lagi? Gitu. Misalnya nih ya, aku aku analogikan di konvensional nih. Di konvensional itu kan ada orang di sini, anggaplah kamu punya sebuah toko. Toko itu bernama apa ya? Kopdes deh. Kopdes. Ya Allah, Kopdes Nusantara tuh. Ini Nusantara nggak sih tuh? Nah, Kopdes ini berani banget ya gue ya, mesti banget nih. eh di sini, Tuhan, sorry, gini nih, dia dia misalnya mau, goals goalsnya ini sebenarnya panah ya guys, anggap aja panah gitu. Soalnya males buka Figma atau apa, jadi pakai ini aja, anggap aja gitu. Nih, Kapdes Nusantara itu punya goals. Kita lihat KPI-nya dulu. Goalsnya itu adalah, orang banyak, misalkan anggaplah ada banyak orang yang membeli dan berbelanja barang di sana. Bukan dulu. Ya, benar. Hmm, bikinlah nih kayak gini kan ya. Nah, ini tuh hard KPI-nya, ya kan? Atau goals-nya. Sebenarnya di atas ini, mungkin selain ini ada lagi. Misalnya, yang pastinya revenue kan. Oh Tuhan. Hmm. Revenue atau pendapatan atau eh, pendapatan hasil jualannya
tinggi gitu, di atas, anggaplah di atas 100.000 per bulan, 100.000 per bulan, dikit amat ya, 100 juta per bulan. Kamu. Terus, jadi harus ada ada banyak orang yang berbelanja kan, ini dua hard KPI gitu. Dia punya dua hard KPI. Terus, kemudian dari sini, maka soft KPI-nya apa nih? Soft KPI-nya adalah gimana sih caranya biar bisa datengin banyak orang membeli atau berbelanja di sana. Berarti soft KPI kenapa jadi ini, sorry sorry guys. CPT, CFT. Nah, soft. Nah, gini. Sorry ya tengah. Aku tuh kalau tangan di infusnya di dekat jempol tuh agak susah ininya ngetiknya. Oke, lanjut. Eh, untuk bisa mendatangkan banyak orang membeli atau berbelanja di sana, maka soft KPI-nya apa? Gimana caranya mensupportnya? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Gampang kok ini. Mau jawab? Kira-kira apa? Gimana caranya? Tuh, ada yang jawab. Aku aja deh jawab. Ini semoga ya membantu eh, Koperasi Nusantara Kopdes. Ya kali gitu kan. Ntar di sini nih KPI-nya adalah mendatangkan banyak orang ke toko tersebut, ya kan? Jadi gimana caranya orang gimana caranya ada banyak orang belanja kalau misalkan orang aja nggak ada yang datang ke toko tersebut misalnya. Nah, jadi biar orang bisa banyak belanja, jadi kita harus mendatangkan banyak orang ke toko tersebut, gitu kan? Nanti ini goals nih. Terus kemudian eh, di sini lanjut lagi. Terus selain mendatangkan apa lagi? Kira-kira apa tuh? Ada yang mau jawab nggak? Mendatangkan banyak orang. Terus, misalnya, apalagi ya soft KPI-nya? Membuat orang tertarik. Sama aja sih sebenarnya ini ya. Oh, betul. Tertarik tuh bukan di sini. Mendatangkan banyak orang datang ke toko tersebut. Ini aja saya satu. Lagi capek mikir, guys. Terus, di sini, eh good to know-nya apa? Good to know KPI-nya. KPI-nya, KPI-nya adalah di sini itu berarti menjadikan banyak orang tahu tentang Kopdes. Yang pertama itu, yang kedua, misalnya selain tahu, kalau tahu tahu kan kalau tahu aja tuh berarti nggak tempe gitu ya. Ih, jokesnya nggak ini banget, garing banget gitu. Oke, jadi selain banyak orang tahu, mereka juga selain tahu harus apa? Harus tertarik, ya kan? Karena kalau tahu doang, oh ya udah gitu ada Kopdes gitu kan. Enggak, ini kita harus menjadikan mereka tertarik tentang Kopdes. Jadi bukan tentang pada Kopdes, kata-katanya nih ini banget ya. Nah, jadi ketika orang tahu itu nggak cukup untuk bisa mendatangkan banyak orang ke toko tersebut, bukan? Banyak aja kalau udah tahu ya udah gitu kayak mengabaikan aja. Tapi ketika orang itu sudah kita jadikan tahu tentang Kopdes, kita juga harus pastikan orang itu tertarik tentang Kopdes tersebut. Gitu. Ini KPI-nya. Nah, nanti di sini baru kita ada metriknya nih.
Sini tadi kita tambahin. Nah, sampai sini amankah teman-teman untuk analoginya? Apa itu hard KPI, soft KPI, dan juga good to know ini? Jadi nentuinnya gimana? Nanti dari atas ke bawah, teman-teman. Dari jadi kayak jadi jadi kan dia kan ngerucut ya. Ngerucut jadinya sorry. Karena dia ngerucut, jadi eh, teman-teman harus nentuin dari mulai goalsnya dulu, yang utama dulu, baru support-supportnya. Gitu. Sini kita masukin nih objektifnya. Objektif. Terus di sini KPI-nya. Ini kalau analogi yang di offline. Nah, online kurang lebih sama gini, konsepnya sama persis, tapi cuman beda apa? Bedanya di mana? Bedanya di metrik dan juga eh bedanya di channel atau tempatnya. Kalau ini berbentuk kooperasi yang berbentuk fisik, kalau kalau online atau digital marketing, online marketing itu bentukannya adalah website, terus juga sosial media dan aset-aset digital lainnya. Aset digital marketing lainnya kan ada banyak tuh, nggak cuman website, sosial media doang. Ada Play Store kalau misalnya dia punya aplikasi, terus juga ada aset media berupa ads, ada juga sosial media, ada juga berupa eh, email marketing, terus juga push notif gitu-gitu. Jadi itu ada banyak sekali channel channel marketing, digital marketing teman-teman semua dan eh, itu yang yang mana setiap sorry 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 keberibet. Jadi yang mana setiap channelnya itu gitu kan memiliki hard KPI, soft KPI dan good to know-nya masing-masing. Gitu teman-teman semua. Nih, ini goals-nya. Bisnis, goals channel. Cuh, ada yang bertanyakan dulu. Silakan open mic langsung, nggak apa-apa. Jangan malu-malu untuk bertanya. Terus, sini metriknya. Langsung aja ya guys kalau mau nanya open mic. Kak, gitu. Ini aku satu layar, jadi nggak lihat gitu loh. Metriknya. Terus kalau ada yang bingung juga langsung sanggah aja kayak, kak ini apa ya? Langsung tanyain aja sebelum mengendap di kepala teman-teman dan semakin bingung. Metriknya apa aja? Berarti di sini kalau revenue pendapatan hasil jualan berarti di sini misalnya kalau dari sisi offline marketing itu banyak keuntungan. Eh angka banyaknya keuntungan. Terus em, di sini berarti angka berapa banyak orang yang datang, berapa banyak barang terjual. Dan satu lagi angka banyak hmm, orang yang berbelanja. Beda kah angkanya itu? Beda dong. Karena yang berbelanja misalnya bisa aja cuma 10, tapi angka barang terjual ada 100. Bisa jadi gitu kan. Atau yang berbelanja cuma 3, angka yang terjual ternyata pas dilihat ada 1 juta gitu. Ngeborong gitu bisa aja. Terus angka keuntungan kan beda lagi. Tuh, ada 3 tuh. Anggaplah misalnya. Terus di sini mendatangkan banyak orang ke toko berarti goalsnya apa? Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira daripada diam baik, gue ngomong sendiri. Ada yang mau jawab? Di chat box deh boleh. Ini aku buka. Aman. Kan kita tidak menjelekkan. Banyaknya, banyak yang add to chart. Oke, iya betul boleh. Jadi eh, mungkin gini, kalau add to chart kan secara offline tuh, secara online. Nah, offline-nya di sini
banyaknya eh, keranjang yang diambil. Misalnya dalam sehari keranjang itu yang diambil oleh orang-orang, orang-orang nih ada yang ngambil keranjang, ada banyak nih keranjangnya doang atau belanja nggak dianya gitu kan. Banyak kan orang yang misalkan ke minimarket cuma dorong-dorong kereta doang gitu loh, keranjang doang didorong. Terus yang kedua di sini selain itu ada juga yang pasti dulu nih banyaknya, oke, berapa banyak orang yang datang gitu. Terus nanti di sini baru di bawah sini banyak nih kalau untuk yang untuk mensupportnya metriknya indikatornya apa aja keberhasilannya gitu. Yang pertama yang jadi metrik indikator keberhasilannya adalah eh, misalkan angka berapa banyak penyebaran penyebaran brosur yang udah di yang udah disebarkan. Karena ada 1.000 lembar gitu atau 1 juta lembar brosur. Terus juga nggak cuma brosur misalnya, tapi ada juga di media dan juga eh, ini apa sih segala baliho gitu loh. Terus di sini angkat berapa banyak media coveragenya. Terus di sini angka survei tahu. Dan di sini eh, lagi berapa banyak yang bertanya gitu tentang koperasi ketika lewat kayak ih ada bangunan apa nih gitu orang tadi kan nanya gitu tentang hal tersebut. Problem koperasi kopdes. Aman guys, kita tidak ini. Lalu, nah kalau misalkan dia on, ya oh ya, aku lupa sorry. Tadi di sini awareness, salah coy. Sini conversion. Jadi nentuinnya kayak gini. Sekarang kita beralih ke online. Ya analoginya untuk yang offline dulu nih, biar kalian lebih memahamin aja. Kenapa sih O-nya nih? Consideration. Enggak lain nih Putri. Nah, ini awareness. Terus, ini kan dari sisi offline. Jika online gimana sih gitu? Sini, kalau digital marketing, gimana gitu? Itu sama halnya kayak aku kemarin jelasin di awal, yang waktu aku ngejelasin tentang eh yang analogi tentang sebuah toko gitu untuk si eh, M apa sih MJ apa gitu yang di modul pertama gitu. Nah di digital marketing gimana sih gitu? Digital marketing sendiri itu nanti ada B2B dan B2C kan di atas tuh. Tapi secara overall tuh, ini secara eh, overall bisnis ya. Ah kan, segmen aja. Soalnya ini kan contoh guys.
Nah, nanti kita di atas yang ngisi secara spesifiknya, aku harap setelah aku jelasin ini semua, aku tunjuk satu-satu buat ngisi atas yang kosong ini. Ini dua ini udah bisa ya. Tuh. Jadi, di all segmen bisnis gimana? Kalau ada yang izin boleh absen dulu di chat box. Jadi aku nggak panggil. Itu biar nggak lama, biar nggak diem. Oke. Di all segmen bisnis, eh, ini ada apa aja? Kalau di digital marketing, tadi offline marketing sudah, digital marketingnya itu ada yang pertama. Kita mau contohnya apa dulu ya? Kita mau contohnya itu. Hmm, hmm, website deh ya. Website apa sih yang bawain? Websitenya bawain punya yang apa ini ya? Karikaturnya apa sih? Bowo. Nah, websitenya Bowo. Jadi di sini Wowo website. Nah, ada ada satu website bernama Wowo website. Misalkan ini tuh Wowo website Wowo, by the way tim 4 Wowo itu adalah karikaturnya ataupun signature dari eh, ada tim berapa? Tim satu, tim satu, tim B gitu lah untuk bisnis mereka gitu nah. Nggak apa-apa, jadi kita bawa website disclaimer dulu nih gitu, soalnya nanti dimasukin di YouTube kan. Oke. Nah, di sini second business kalau misalkan untuk di website tersebut itu apa ya gitu yang akan menjadi di mana e-commerce nih misalkan e-commerce mau e-commerce misalnya. Nah, di sini yang pertama itu ada yang pastinya berapa orang yang purchase kan. Di sini berarti angka purchase. Di mana sih purchase? Purchase. Nah, benar, Putri. Oke, baik. Selain purchase ada apa aja gitu yang perlu diininya. Yang kedua, misalkan kita oke, di sini ada revenue, keuntungan gitu. Lalu purchase. Lalu kemudian lagi oh, udah itu aja. Di sini kan penjualan ya, berapa orang terjual, keuntungan. Oh, oke, lagi satu lagi itu oke deh. Kan nanti nanti kan by user ya. Yang pastinya by user. Nanti ambilnya di Google Analytics mana di user akuisisi pastinya. Akuisisi. WCC guys. Nah, tapi ini nggak usah sih. Sebenarnya udah tahu aja. Tapi aku nih ngambilnya nih di GA, ambilnya by ini. Maksudnya aku mau nandain aja biar teman-teman lebih kebayang. Nanti kalau misalkan nentuin di hard KPI dan itu gak usah pakai ini. Udah tahu kok di luar kepala nanti kalian ngambilnya mau di mana. Terus yang kedua, di sini ada add to chart. Hey, chart, add to chart. Hmm, oke. Terus selain add to chart ada apa? Misalkan di sini juga visit. Oh ya, session, session page, product. Terus karena kita mau tahu nih berapa banyak orang yang lama gitu ngeliat ngemantengin gitu kan si
si produk tersebut. Nanti nggak buat apa itu gitu. Nanti yang orang-orang angka-angka ini akan kita kasihkan remarketing fungsinya, tindakannya. Terus di sini apa aja nih? Di sini yang pastinya traffic yang masuk, traffic to website, traffic to website, ya kan? Dan to product page. Ya, intinya traffic gitu. Tapi nanti ketika kalian nanti mencari angkanya, kalian ada dua. Nanti nyajiinnya traffic yang jadi ke angka yang website dan juga ke product page gitu. Terus di sini hmm, anggaplah kalau traffic kan klik ya. Di sini anggaplah impression. Tuh. Nah, nanti teman-teman gimana sih gitu cara cara ngebaca gini adalah kayak gini. Dari cara ngajinya gini misalnya kalau aku bilang ke atasan ataupun misalkan aku lagi present buat weekly. Oke, di bulan ini gitu dari 10.000 orang dari 100.000 orang 100.000 dari 100.000 impression yang disebar yang didapatkan website ini atau yang disebarkan Google untuk website ini, maka ternyata ada 100.000 orang tunggu angkanya tunggu kebelibet dari 100.000 impression yang telah disebarkan Google untuk website ini ternyata yang berhasil masuk ke dalam website kita itu yang mengklik website kita ada sekitar eh, se 90.000 orang. Ih, tinggi banget gila CTR-nya atau misalkan anggaplah kecil kecil aja jadi ada sekitar 30.000 orang gitu masuk ke dalam website kita trafficnya. Nah dari 30.000 orang tersebut maka ternyata ada sekitar 10.000 orang yang berada di session page produk tersebut di mana produk tersebut adalah produk A, B, C, D gitu. Terbagi yang tertinggi ada produk A, produk B, produk C gitu. Terus kemudian dari 10.000 orang yang dari 100.000 session yang dilakukan orang-orang di produk page tersebut, ternyata ada 1.000 orang yang add to chart nih. Nah, ternyata dari 1.000 orang tersebut hanya ada 100 orang yang melakukan purchase dan revenue kita adalah segini di bulan ini. Kayak gitu penyajiannya. Ngebacanya dari sini ke sini nanti. Kalau nyusunnya dari sini ke sini. Nyusunnya itu dari atas ke bawah. Sedangkan kalau penyajian ngebacanya dari bawah ke atas buat ngambil keputusan. Nanti gimana? Pertanyaannya adalah kayak gini. Terus itu kan insight ya. Recommendation-nya gimana? Terus dari data tersebut, saya akan memberikan rekomendasi untuk di week selanjutnya atau di bulan selanjutnya kita akan menjalankan beberapa campaign yaitu yang pertama, eh, impression traffic yang kita dapatkan itu sudah sangat bagus, CTR-nya juga bagus dari hasil impressionnya. Kita berarti sudah memiliki trusty website yang bagus dan juga meta description serta title website yang bagus dan membuat orang-orang tertarik untuk mengunjungi website kita. Kemudian yang kedua, kalau misalkan CTR-nya bagus, eh, berarti si targeting audience kita telah tepat nih dan mereka tertarik untuk mengklik website kita. Kemudian, dikarenakan tadi kita lihat bahwa ada penurunan yang cukup signifikan dari traffic ke session product page itu lumayan tinggi, maka saya akan coba untuk memperbaiki beberapa hal di heading awal ataupun di section awal dari page kita, baik itu di baik itu di homepage maupun di product page. Saya akan mencoba untuk memberikan introduction yang clear tentang produk kita di bagian di bagian atas section page kita, gitu. Kemudian ternyata setelah kita lihat terjadi pula penurunan peningkatan pada
pada add to chart gitu. Yang mana berarti dari orang-orang yang sudah berada di session tersebut dan juga lumayan lama berada di page tersebut, mereka ternyata tidak tertarik untuk add to chart. Agar mereka lebih tertarik, maka saya akan memperbaiki description produknya. Saya akan coba perbaiki juga dari sisi rating produk agar orang-orang tertarik dan yakin untuk add to chart produk kita. Kemudian ternyata dari 30.000 cuman dari berapa ribu tadi aku lupa angkanya, intinya dari segitu terjadi penurunan signifikan terhadap purchase. Ada banyak orang yang melakukan add to chart tapi purchase-nya dikit. Maka saya akan melakukan eh, tindak beberapa hal untuk memperbaiki hal tersebut. Misalnya gitu kan, eh, saya mem- saya mencoba untuk tadi tetap menjalankan yang untuk perbaikan description dan juga rating. Selain itu, saya juga mencoba untuk memberikan flash sale dan juga diskon-diskon untuk page-page yang memiliki add to chart tertinggi untuk menarik perhatian mereka agar mereka mau membeli produk kita dan tertarik serta memberikan email notification bahwa produk yang ada di yang chartnya mereka itu sedang ada flash sale ataupun diskon yang besar gitu fungsinya. Sampai sini amankah teman-teman semua atau malah bingung? Ada yang mau tanyakan nggak? Jadi fungsinya dari kita mencari KPI 3 ini adalah keputusan bisnis tersebut, goalsnya gitu. Nih di sini objektifnya kita tahu, kita cari, kita mencari menentukan KPI dari atas ke bawah. Sudah sampai sini, nanti untuk nyajiinnya ngebahasnya dari bawah ke atas. Begitupun untuk mengambil keputusan bisnis di next campaign ataupun next month ataupun apapun itu. Nanti dari bawah ke atas. Gitu teman-teman semua dari aku. Adakah yang mau ditanyakan? Silakan open mic ataupun di chat box. Kalau clear ketik satu, kalau masih bingung klik dua. Dan kalau ada yang bingung ada yang masih bingung untuk mengerjakan yang atas ini, boleh bilang skip. Jadi aku nggak panggil namanya, yang mau coba aku panggil namanya. Karena kalau kita nggak coba, kalian bingung, teman-teman semua. Tuh. Kak, Kak, Ini boleh. mau tanya dong, Hmm. kenapa harus dari atas ke bawah? Hmm. Maksudnya kenapa harus dari good, sorry, good to know dulu, Mhm. baru ke hard KPI? Kenapa nggak yang dari hard KPI dulu ke good to know? Sebentar dulu. Kita ngebacanya maksudnya. Eh, Ngurutinnya gitu loh. Di sini, yang atas. Yes. Oh, yang ini mah aman. Ini mah aku ajarin kalian jalan ninja. Ini dari Revoyu, guys, jangan diotak-atik ini. Ini format dari Revoyu. Udah, tapi aku ngajarin kalian jalan ninjanya biar kalian lebih mudah. Menurut kalian, apa kalian lebih paham yang atas ini atau yang kayak gini susunannya? Soalnya tadi juga Kak Arfi bilangnya kayak gitu. Kayak gitu mana tuh? Biasanya itu dilihatnya itu dari hard KPI-nya dulu, baru ditarik mundur ke belakang Betul. sampai ke good to know. Cuma yang yang aku bingung, kenapa harus gitu loh maksudnya Kak? Bukannya kalau kita lihat data biasanya kan dari kiri ke Ah, kanan. Sedangkan biasanya data-data conversion itu adanya di sebelah kiri tuh. ah, ah. Kecuali, sorry, data-datanya good to know kayak awareness itu kan biasanya sebelah kiri. Dari di Kayak mana tuh? Data-datanya di mana? ya di GA. Oh, di nggak masalah sih itu. Kan ini kita bukan ini, kita bukan data, ini nentuin dulu. Nentuin cara kamu nentuin. Dan aku ini ngajarin teman-teman untuk pola pikir. Makanya di sini aku bikinkan offline marketingnya juga sebagai analogi. Ini pola pikir. Kalau tentang mencari di GA4 mah itu adalah apa ya, bisa dibilang kayak skill skill ini aja, skill nih skill kalian dalam nge-screening aja, nge-screening apa screening ya? Nge-screening apa namanya? Screening. Iya nih. Kalian bisa lihat secara cepet gitu loh. Ini tuh akan terbiasa kok kalian nanti. Jadi nggak mesti dari kanan ke kiri, kiri ke kanan kalau di sini. Dan ini tuh bisa di custom guys untuk susunannya, setting aja. Bisa di custom. Jadi nggak mesti kayak gini urutan ini urutan default ya.
Ini urutan default dan ini akan demo account. Kalau kalian punya sendiri ini bisa disusun. Ini mau session di sini ujung sini atau gini, kalian tidak perlu yang lain-lain ini. Kalian cuman perlu misalkan event, session sama engage session misalkan. Sama beneran. Sorry. Jadi kalian tidak perlu yang lain. Ini di hide bisa banget. Kalau kalian punya sendiri. Gitu. Nanti cuman kalian maunya misalkan cuman total revenue, jadi cuman total revenue ujung sini misalnya. Terus baru event, sini event count, total revenue, event count nanti kalian ganti. Ya, jadi event count terus kayak event, terus ingest session sama session gitu misalnya. Terus kalian nanti eventnya yang event countnya kalian ganti purchase, ke eventnya kalian ganti add to chart. Bisa banget susunannya. Ini mah susunan dari demo account gitu Bobby. Jadi kalau kalian punya sendiri bisa banget ini disusun. Kamu mau gimana? Tuh aman kah, teman-teman? Bobit, aman? Aman, Kak. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi? Aman. Kalau aman boleh tekan satu. Kalau bingung tekan dua. Boleh. Jadi biar aku menjelaskan lagi. Kalau bingung, bilang aja bingungnya bagian mana. Aku akan jelasin ulang. Tuh. Tuhan. Gimana? Teman-teman semua? Oke. Aku harap aman ya. Nanti bisa cek juga untuk recordingnya. Lalu, aku mau kita exercise di bagian sini. Good to know KPI, soft KPI, dan hard KPI. Ada yang mau coba? Ini ada 6 orang, nanti aku panggil yang good to know untuk B2C, good to know B2B, soft KPI, dan hard KPI. Gitu. Good to know KPI, aku mau, ini yang enggak bilang kan ya, teman. Oke. Good to know KPI, aku minta tolong sama Aulia, boleh? Ya Kak hadir. Ya, boleh good to know KPI Aulia. Yang B2C. Kira-kira apa aja? Sudah ada tuh padahal. Tapi kita nggak usah ngikut ini. Mau apa? Hmm, kalau kalau nggak salah ya Kak ya, good to know itu apa, kita harus cari tahu dulu apa yang kita tahu. Terus ini contohnya Shopee ya Kak. Heeh. Ini kamu mau dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Oh ini semuanya ya saya jawabnya ya. Enggak, satu dulu. Menurut Satu. teman-teman semua, apakah kalian lebih gampang dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Atas ke bawah. Terus Eh, dari dari hard good to, KPI dulu. dari good to know dulu. Oh, oke. Nih, good to know dulu. Karena Kalau biasanya saya tadi dari good to nangkapnya dari yang good to know karena apa yang harus kita ketahui dulu, kemudian Mm. soft KPI itu seperti kayak kita ancang-ancang mau apa, Mm-mm. mempersiapkan apa saja, terus Oh, baru di hard KPI-nya kita eh, baru eksekusi gitu sih Kak. oke. Bagus. Bagus banget. Jadi mau apa ininya? Hmm, mencari tahu dulu di Shopee itu kita perlu metrik apa saja yang bisa mendukung. Oke, Bisa nggak Kak kalau kayak gitu? bisa. Kira-kira apa? Oh metriknya ya Kak, Mm-mm, yang metriknya dibutuhkan. apa? Langsung metriknya ini. Tadi yang ini apa kalau menurut kamu kalau kau consider apa yang kita ketahui terus Oh, oh yang soft KPI ya? ah, Tadi itu apa yang kita ketahui, terus yang soft KPI itu ancang-ancang apa yang ancang-ancang ya ancang-ancang gitu.
Gak apa-apa. Itu harus Bahasanya itu sesuai loh dengan bahasa saya kita. susah. Bener, Agak aku juga. Su- Kita yang Susah kuda penting banget kuda mengerti. ngomongnya. kuda kali ya. Ancang-ancang bersiap, Heeh. bersedia, mulai gitu. Kuda Iya. Ancang-ancang kuda berangkat. kali ya. Apa yang harus kita persiapkan? Kita Kita persiapkan untuk persiapkan untuk eh, untuk mencapai goals kali ya. capai goal. Oke. Terus tadi sini, kebalik Hmm, nih. Kalau untuk hard KPI, Hard KPI itu eksekusinya kita eksekusi. untuk mencapai goals. Nah, gitu. Oke, jadi apa? Good to know KPI, kali ya. Tentukan 2 atau 3, serah kamu. Hmm, add to chart? Atau chart belum. Oh belum ya. Ke bagian Oh, atau chart. Nanti. oke. Pagi amat gue dipanggil ke atau chart. Apa tuh kira-kira? Nih yang di sini. Apa ya? Ngeblank Ada nih nih, Kak. ada Bentar nih. Kak ya. Traffic. Traffic. Oh iya iya iya. Nih, visitor atau traffic visitor ya kan? Ah, iya. Ya Bisa. Kak itu maksudnya. Terus, mau apa lagi? Eh, Session. viewers boleh. Apa? Viewers. Oke. Sini, sini traffic dulu baru gue cek. Traffic dulu atau viewers ya? Ya. Session boleh Viewers. nggak? Belum, justru session di nanti abis ini. Tuh. Baru sih kita cari bonds, anggaplah ya. Kita mau tahu berapa orang yang ngebonds. Tapi sekarang udah nggak ada bounce rate. Adanya ya engagement rate ya. Nggak ada bounce aja. Tuh. Kalau itu Pak yang eh, orang-orang ngeklik kita beberapa kali itu add to click bisa nggak Kak? Tuh klik. Ya nggak ada ya metrik Nggak itu. ada tuh klik. Kak, 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 Nggak apa-apa. Apa kak, tuh? Hah? kak Put. Kenapa session itu di soft KPI? Karena saya gini. Seperti hal yang tadi gue bilang di sini, contohin di sini ya. Eh, Good to know itu orang-orang itu hanya tahu. Sedangkan soft keeper itu orang-orang yang udah masuk ke dalam, ya, anggaplah toko deh dulu ya, kemarin yang analogi yang sebelumnya itu toko. Orang-orang itu yang soft KPI, yang good to know ini adalah orang-orang yang hanya anggaplah namanya ada seseorang bernama Bobit gitu kan. Sedang lari pagi, dia lihat sebuah toko, seonggok toko di pinggir jalan. Terus dia lihat kucuk kucuk kucuk. Oh, ada toko nih. Tulisannya Kopdes. Oh, oke gitu. Terus dia itu eh nanya, "Itu apaan? Apaan, Bang?" gitu. Sama siapa kayak sama tukang cilok kayak, "Kopdes, Bang." Oh, oke gitu. Itu masih ini. Terus dia itu eh apakah dia itu mental atau enggak, mentalnya kayak mencueki gitu, mencuekin itu toko atau enggak. Kalau dia mencuekin, berarti dia bounce itu anak-anak gitu. Terus, kenapa masuknya si Session itu di self KPI? Karena Session itu dia udah interest, dia udah engage terhadap toko tersebut. Session itu di mana yang aku jelasin sebelumnya, Session itu adalah lebih dari 30 detik kan Loh, berada di kak, kak, wait deh kak. ya, Session itu bukannya yang baru diiklanin ya? Kalau yang bukan. engage session beda lagi dong. Bukan, Session itu adalah ketika orang kamu buka ada yang di iniku sebelumnya, di recording sebelumnya, Session itu adalah orang-orang yang telah berada di dalam website kita lebih dari 30 detik. Kalau dia kurang dari 30 detik, berarti dia nge-bounce dia keluar. Itu engage session kakakku. Iya, nah nih Session adalah Ini session apa engage session nih yang kita bicara? Session. Kalau engine Session itu angkanya nanti. Jadi ada Session itu adalah berapa orang yang berada dalam situ selama berapa detik. Session itu. Jadi Session itu belum, Session itu sudah soft KPI masuknya.
Kalau traffic, nih, saya masuk sini. Session itu sudah masuk soft KPI. Traffic itu orangnya hanya masuk doang. Ini website atau ini toko, dia masuk doang, dia ngelihat doang. Oh, ya udah balik keluar gitu. Itu berarti masih traffic masuknya. Makanya angka session sama traffic lihat deh gedean traffic gitu. Anomali kalau misalkan tiba-tiba sessionnya 100.000, trafficnya cuman 90.000, 10.000 dari mana gitu. Gitu. Session itu di sini. Thank you Aulia. Ada lagi yang mau coba? Nih, add to chart, engage session, semua di soft KPI. Masuknya karena orang-orang yang sudah menjadi angka session itu, mereka itu sudah eh bisa dibilang ada ketertarikan terhadap si website kita atau bisnis kita. Begitu sama halnya dengan add to chart. Mereka udah ada ketertarikan. Gitu. Berarti kalau session doang beda dong. Ini kan yang kakak tulis engage session nih. Kalau session doang, Nih, mari kita lihat. Buka namanya Gemini. Cari. Perbedaan session dan engage session. yes. Anjir, si Putri. Biar gue lebih clear aja. Perbedaan session. Izin Kak, aku Nah, juga tuh. tadi ngehnya. Mana? Gimana izin? Tadi Aku kamu tadi kemarin aku manggil. emang tadi dipanggil, aku Iya, ke lu toilet, boker. aku nggak denger asli. Ah, lu sombong. Sombong sama Kak ini, aku tadi juga ngehnya sama kayak Om Bobit, maksudnya kayak kalau Eh, session itu, gimana, Dek? kalau session tuh kayaknya good to know, terus kalau engage session baru soft KPI gak sih Kak? Nggak tahu aku ngehnya gitu sih Kak Oke. tadi, tapi Kita nggak coba tahu. apa itu dulu baru perbedaan ya. Soalnya aku udah searching. Oh, sudah searching. Terus, SSI, oh itu dulu deh, lanjutin dulu deh, biar kita sama-sama belajar. ya, sama-sama belajar. SSIO session di website. Oke. Ini dulu kita. Soalnya ini tugas Session dan yang session waktu kan? ini apa? Foundation. Hmm. Berarti session dan session ya. Nih, ini kan berbeda ya. Angkanya juga berbeda nih. Nah, ini kan session doang nih Kak tuh, session Hmm. doang. Itu beda dengan yang sebelahnya engage session. Kalau engage session itu dia udah berbatas waktu di atas 10 detik. Kalau, wih, sekarang lebih 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 kurang ya 10 detik doang. Biasanya Iya, 30 detik tahu dulu. coba deh. Apa itu session website, ya kan? Kenapa kata-kata gini? Mengingat siapa kamu dan apa yang sedang kamu lakukan dalam website tersebut. Coba deh Kak, Sebagai engage. pengunjung baru. Yes, tapi kalau engage session di atasnya. Jadi kayak user Iya. itu misalnya buka web, Terus dia dia melakukan aktivitas. melakukan aktivitas Betul. lebih dari 10 detik di page itu engage Hitungan session engine session. hitungannya. Yes. Makanya kalau Terus bedanya traffic sama session lagi. Susah ngetiknya ternyata ya. Tangan ini. Tim 4 ada yang perlu disanggah juga nggak apa-apa guys. Kita sini berdiskusi. Tuh. Analogi, analogi toko fisik juga kan. Sama kita Gemini. Nih, terus session itu ini kurun waktu kunjungan seseorang. Satu kurun waktu. oke, coba engage session Kak. Iya, gimana kalau ditambah sama engage Tambah session? lagi. Mm-mm. Tambahin lagi. Perbedaan Session. session
dan engage session. Pakai D, pakai D. Engage, And eng, gaget, gaget and gag, gaget. Nah, session. oh. Kita main, gak apa-apa kita. Ayo kita bertukar pikiran dengan Gemini. Oke, Yang B cakep. Yang A juga yang bagus. A. Jadi kan biar kita Nggak choice A, choice B itu Kak. Pilih aja yang A di bawahnya. Bebas. Nah itu disrespect. helpful. Nah, definisi. Hmm. Setiap kali seseorang membuka websitemu tanpa peduli apa yang mereka lakukan. Right? Ses. Nah, kalau traffic tadi Jumlah orang yang masuk, juga orang yang masuk kan, yang datang. yang datang. Ah. Berarti kalau yang masuk session namanya. Jadi mungkin ya analoginya Oh yang gini, yang 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 traffic itu analoginya adalah orang ini misalnya si Bobit dan teman-teman ini atau dan lain-lain yang itu cuma dia masuk masuk di depan ke doang. depan toko. Ini toko apa Yes, ya? Ini toko apa ya? Tapi yes, belum belum memasuki toko secara keseluruhan gitu. benar. Kalau di website dia itu cuma ngeklik ini nih. Anggaplah misalnya toko apa ya? Anggaplah misalkan Anggaplah bawain laundry deh. bawain laundry. .com. Ini kali enggak Bawa nih. Kalian kalian digabungin. belum masuk di Google guys, nggak bisa dicari. Oh, Ini kirain ada mau nih. langsung direct. Ini kalian mau kasih? Iya benar. Ini udah masuk di Google. Ye, Antap nih. Ini iya yes, kalian sih .com emang emang segampang itu, emang se se apa ya? Sebagus ini. secepat itu ya. Coba Iya. diklik dulu Kak. Nih, jadi Tuhan Yesus. Jadi nih ketika kayak gini nih, ketika bawain laundry dicari yang cari gini kan, terus muncul anggaplah dia cari Muncul. misalkan laundry Depok, gitu, misalkan. Nah ini Dia bawain impression laundry, namanya. Kalau yang Kakak bilang, yang muncul di Google pencarian. bukan, ini namanya ini tuh di Google pencarian namanya impression, Impression kan? impression. Iya bener Kita impression. dulu tadi bilang impression apa session? Impression Iya, telinga kataku. gue berarti rada rada ini, rada budek. Oke, ini impression. Terus, Terus nah kalau ketika diklik, ketika diklik ini, traffic nih guys, orang ngeklik. yes, Terus ketika udah masuk sini, kayak gini nih, session dah nih. yes. Kalau misalkan 10 lebih dari 10 detik, berarti engage engage session. session. Kalau Yes, kurang dari 10 detik, dia masih session. session. Tapi kalau keluar keluar kayak gini, sekurang dari 10 detik berarti bounce. Bounce rate. Iya, aman. Toko Bobit. Aman. Aman Oke. kakku. Yang Aku lain juga heran. aman. Kaget loh. Nongol loh bawain laundry loh. Iya, gue juga kaget. SEO-nya mantep emang ini. Memang mantep nih. Wih, tapi ini kurang mantep lihat. Apaan? Ini kurang mantep. Cara, mari kita lihat. Apanya? Ini mantep nih. Title-nya mantep nih. Description-nya Oh, mantep. Kalian udah bener semua nih. H1-nya 1, H2-nya 10, H3. Ini dari AI semua kalian nyusun ini. Nentuin SEO-nya ini. SEO-nya enggak dong, kan sesuai dengan ini apa namanya? Apa sih yang kakak bilang kemarin itu planningnya itu loh, kayak Hmm. frameworknya itu loh. Ya, saya framework yang aku suruh bikin kan. Makanya bikin framework Ya, dulu. Dan biar sekali klik, treng gitu. Cekat. Makanya jangan panik. Ntar panik lagi kayak, Kak ini udah ini gimana? Santai, slow kita. Gua iniin mapnya gitu. Naviconnya belum sih itu Naviconnya. Ya nih, belum diperbaikin ya kan. Itu Navicon yang di atas kak. Nih, ya Fapicon belum nih. Mm-mm. Nanti tambahin ya Fapicon. Mm-mm. Iya, gue belum Nama gak ngomen lagi. Kak, Mm. itu nama extensionnya apa Kak? Ini SEO in one page. SEO meta in one page.
Terus ini keyword juga, mau cari keyword bisa di sini, guys, teman-teman. Terus aku penasaran aja pengen, oh di sini nggak ada. Oke, pakai. Sampai sini amankah teman-teman semua? Sebelum aku lanjutin, di sini hmm, belum kalian ini ya? Yeay, Iya, muncul iya. lagi, Sebentar nih jaringan gua muncul lagi bos. Tadi di atas bos. Ih mana ya? Oh itu dia tuh. lagi diklik. Tenang, Kok aku dia mau bisa di atas ringkasan AI ya? Biasanya. enggak. Ini ya. Karena kita udah bawain laundry nulisnya, bawain laundry langsung. Teknologi. Oh, I Oh, teknologinya gini see. doang ya. Google Front API sama Vercel. Kalian bikinnya. Nanti bisa kalau misalnya kalian nyambungin ke Google Analytics apa sih ini masuk semua sini. Nanti kalau kalian bilang, "Kak, udah disambungin Google Analytics," terus di sini gue cek nggak ada, bohong. Ntar aku Oke cek bos. semua. Google Analytics terus juga Google Search Console semua disambungin nanti muncul semua kok di sini. Ya extension aku. Gitu. Penasaran aja tadi mau lihat dari apa extensionnya. Oke, amankah? Ini kita sudah deal ya. Masalah traffic, session, engage session. Aman semua sampai bounce rate dan bounce rate. Aman. Bounce. Berarti back ke tadi session berarti di good to know ya. Session, session, gitu. Iya, masih bisa berarti. Gitu, no. Iya, berarti Engage session yang engage soft sessionnya KPI. baru soft KPI. Yes. Betul. Thank you Kak. Oke. Yang lain gimana? Hard KPI-nya sini apa? Bobit silakan langsung hard KPI. Lanjut. Sorry, check out atau purchase. Oke. Check out atau purchase. Check. Ya Tuhanku. Check out. CO. Hmm, tunggu tuh. Tunggu. Mudah terus aku. Sini apalagi lanjut, Bobit. eh Apa ya, komplit. Kalau tadi kan Kak Arfi bilang kan kita bisa buat metrik, buat event baru lagi, Mm-mm. complete purchase mungkin. Kalau misalnya udah ke gateway payment, habis itu balik ke website dengan pop up thank you, itu complete purchase kita buat event ya, event baru. Boleh. Complete. Terus jangan lupa nih, venue, ya kan? Eh, mm. Lanjut, ada lagi? Basket size, User atau new user Kak? user per user. Apa new user? Kan nanti bisa aja kamu mau tambahin user dan user. Itu kan berbeda lagi angkanya. Karena ada dua, user itu kan bagian dari new user dengan apa ya, satu lagi ya, Heeh. apa ya? eh Apa tuh? Bagian dari returning user. Jadi user yang kembali lagi. Iya, ya kalau itu nanti di kelanjutannya. Kamu bisa bisa apa namanya? Itu namanya nurturing, Oh, retargeting ya. retargeting lagi. Itu beda lagi itu Oke. namanya nurture.
Jadi itu beda, itu udah next levelnya lagi gitu. Per user. Itu tuh dia akan dibagi dari user ini berapa yang new user, berapa yang kembali gitu. Akan kebagi lagi kok ini revenue ini nanti. Oke, lanjut. Siapa lagi? Reza mungkin? Reza lagi Reza nggak usah. Oh, sudah belum sih? Udah kan ya? Belum, belum tadi belum Belum, Kak, belum. belum. Oh, oke tadi skip ya, Oh ya, bingung ya. oh ya. Ya, Lanjut Reza. boleh. Good to know. Berarti dari good to know ya. Good to know Mm-mm. kalau B2B itu Sama aja sih. sama aja ya sebenarnya ya. Mm-mm. Dari views-nya kan, atau Mm-mm. session-nya yang masuk, gitu, traffic yang masuk kan ke Mm-mm. website. Sama aja. Terus, mungkin sama aja Bounce tadi ya. rate-nya juga. Terus Website-nya juga, ya benar. sessionnya juga boleh nih. Iya, session-nya. Tambahin. Lanjut ya soft KPI. Ini udah Oke, waktunya soft udah ini banget. KPI mungkin kalau websitenya itu menyediakan apa katalog dari produk itu, produk katalog mungkin bisa di-download. Nah, mungkin itu bisa jadi Download apa katalog namanya? gitu. Iya, betul. Biasanya sih B2B nggak punya katalog kayak gitu. Apa biasanya, Kak? Biasanya apa? Yang pasti ada submit form. Oh ya, bisa ya. Betul, Ya betul. kan? Sorry, oh, Karena benar. nanti akan dihubungin sama tim salesnya mereka. Oh iya, iya benar, benar. Gitu. Terus sebelum submit form, submit apa? Belum submit form. Submit form itu kalau kayak di B2C itu atau chart. Iya. Mungkin view product page, Kak. Oke, ya betul. View product page. Benar sekali. View product. Gini. Mau lanjut lagi nggak? Lanjut, boleh. Oke. Nanti kita borong aja ya. Ya, boleh. Kalau B2B kan berarti kan revenue-nya nggak tercatat gitu ya, kayak mungkin Iya, lebih ke generate lead aja kali ya. betul. Jadi ini conversion, Conversion, conversion rate. oh, Nanti conversion. berapa banyak orang-orang yang nge-submit form itu conversion rate-nya. Leads Kak? Ya, lead-nya. Terus churn rate-nya juga perlu. Terus jumlah lead, ya kan? Ini buat dihubungin sama sales. Satu lagi Ya, apa yang bisa dicari? Ini yang kalau di sini kan revenue nih. Kalau di sini ada ROI, Return of Investment. Nanti di akhir. Biasanya tergantung produknya deal itu berapa lama. Misalnya kayak tempat aku aja itu bisa kehitung ROI itu minimal di atas 6 bulan itu setelah campaign ngitungnya di jalan. luar J4 atau gimana nggak? Di luar J effort, di luar J Oh, effort. di luar J4. Oke, oke. Nanti ngitungnya itu langsung ngambil datanya ke sales. Oh, sih. Berarti tetap masuk ya. Berarti si Biasanya di revenue CRM, tetap makanya jadi. harus perlu CRM, Oh, CRM berarti. sistem gitu. Oke, oke. Gitu. Dan itu biasanya akan dilihat kayak misalkan dalam 3 bulan transaksi. Ada bertransaksi berapa si merchant tersebut ataupun si klien tersebut gitu. Mankah? Thank you Bobit sama Reza karena waktunya juga sudah lewat banget dan teman-teman juga pastinya ingin mengerjakan segera gitu ya tugas-tugasnya terutama advance-nya. Aku yakin. Jai. Teman-teman, aku cukupkan dulu untuk di sesi hari ini.
Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya dan juga antusiasnya. Thank you dan jangan lupa absen. Bye bye. Mau ada, Thank you, mau, Kak. mau ada tanyakan dulu atau gimana? Tapi Ya, yang Kak. mau ada keperluan atau bye bye udah boleh banget. Jangan lupa absen ya. Thank you.